Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Nurobani dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Siliwangi. Saya dari kelas A dengan nomor pokok mahasiswa 234101073. Di video kali ini saya akan sedikit kembali mengulas materi pembelajaran tentang kebutuhan gizi bayi dan balita untuk memenuhi tugas learning journal mata kuliah Gizi Kesehatan Masyarakat. Di materi pembelajaran sebelumnya, sudah disinggung mengenai tentang 1000 hari pertama kehidupan, yaitu dimulai sejak bayi dalam kandungan sampai anak berusia 2 tahun. Nah, pada masa ini terjadi beberapa periode yang harus menjadi perhatian kita. Nah, kenapa sih harus menjadi perhatian kita? Mari kita temukan jawabannya bersama-sama. Adapun untuk periode tersebut diantaranya yang pertama yaitu periode emas pertumbuhan atau window of opportunity, yang dimana pada periode ini terjadi pertumbuhan yang cepat. Dan apabila pemenuhan zat gizi tidak terpenuhi, kemudian kondisi kesehatan anak itu tidak baik, maka akan berdampak pada fase-fase berikutnya, karena ini bersifat irreversible, yang artinya tidak dapat diperbaiki di fase kehidupan berikutnya. Nah, tentu hal ini akan berdampak pada outcome kesehatan pada anak-anak dan dewasa. Nah, selain itu, pada fase ini juga terjadi pertumbuhan otak yang sangat cepat yang hanya berlangsung sampai usia 5 tahun dan tidak dapat diulang, sehingga kenapa akhirnya disebut dengan golden period. Gizi yang memadai digunakan untuk pertumbuhan otak, perkembangan kognitif, dan menjaga kesehatan bayi. Nah, selain kita harus memperhatikan bagaimana pemenuhan gizi bayi dan balita, tentu kita juga harus mengutamakan bagaimana kebutuhan serta kesehatan ibu yang menyusui. Sebelum beralih ke ASI eksklusif, mari kita bahas bersama terlebih dahulu apa itu IMD. IMD adalah proses menyusui yang dimulai segera yang dilakukan oleh bayi selama paling singkat 1 jam setelah kelahiran. IMD ini dilakukan dengan cara meletakkan bayi secara tengkurap di dada atau perut ibu, sehingga kulit bayi melekat pada kulit ibu. Adapun manfaat IMD yaitu diantaranya yang pertama, mencegah terjadinya hipotermia, karena suhu tubuh ibu menjadi sumber kehangatan bagi si bayi. Yang kedua, kunci keberhasilan ASI eksklusif. Yang ketiga, menurunkan resiko kematian balita. Dan yang terakhir, mempererat ikatan batin antara ibu dan bayi. Selanjutnya yaitu ASI eksklusif. ASI eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 bulan tanpa menambah dan atau mengganti dengan makanan atau minuman lain. Adapun alasan serta manfaat kenapa bayi harus diberikan ASI eksklusif, karena yang pertama, sistem imun bayi belum sempurna, sehingga apabila bayi sudah diberikan MPASI, ditakutkan itu bisa menularkan mikroba atau bakteri penyebab penyakit, apalagi jika tidak higienis, yang nantinya akan menimbulkan diare, demam, batuk, dan pilek. Alasan yang kedua yaitu karena organ pencernaan bayi yang belum matang. Kemudian alasan yang ketiga yaitu untuk mengurangi resiko tekanan alergi. Yang keempat, mencegah kejadian obesitas di kemudian hari. Dan yang kelima, mengoptimalkan pertumbuhan otak. Dan yang terakhir, perkembangan emosi bayi. Kenapa tadi disebutkan harus mengutamakan status gizi dan juga asupan gizi ibu? Karena memang komposisi ASI ini dipengaruhi oleh asupan gizi dan status gizi ibu, kemudian stadium laktasi. Lalu, apakah ibu yang bekerja tetap bisa memberikan ASI eksklusif? Jawabannya tentu bisa. Yang pertama, pelajari cara memerah ASI. Kemudian yang kedua, pelajari cara menyimpan ASI. Dan yang terakhir, dukungan suami serta keluarga dalam memberikan ASI perah. Nah, jadi kebutuhan gizi bayi usia 0-6 bulan tercukupi dengan pemberian ASI saja. Frekuensinya bisa 6-8 kali sehari atau lebih.
Namun, ketika sudah berusia lebih dari 6 bulan, bayi sudah harus mulai diperkenalkan dengan makanan pendamping ASI untuk memenuhi kebutuhan gizinya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.